Paramita R. Siregar dengan NIM 1862201 397 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review sebuah jurnal akuntansi yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement Fraud oleh Bapak Ari Eksandi. Teman, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Nah, apakah yang menjadi motivasi atau isu sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Nah, yang menjadi motivasi atau isu yang memicu penelitian ini dilakukan karena masih ada perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. 3 kategori utama kecurangan yang terjadi yaitu penyalahgunaan aktiva, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk yang selanjutnya, apa yang menjadi research gap atau yang memicu sehingga penelitian ini dilakukan? Nah, menurut Crowe tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpang atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Nah, menurut Skousen et al. Tahun 2008 menyatakan bahwa pertumbuhan aset perusahaan merupakan salah satu bentuk manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Adanya perubahan persentase pada total aset yang tinggi mengidentifikasi terjadinya fraud. Nah, yang ketiga itu menurut De Kock et al. Tahun 2009 menyatakan bahwa potensi kecurangan laporan keuangan lebih sering terjadi pada perusahaan yang lebih sedikit memiliki anggota. Nah, apa sih yang menjadi fenomena terjadinya kasus fraud? Nah, fenomenanya itu dikarenakan banyak kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dilihat dengan fakta-fakta dalam sebuah fenomena yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali atau restate keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelembungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar memegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Nah, untuk statement ini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian research gap dan fenomena dengan baik. Nah, yang poin selanjutnya adalah jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Nah, untuk artikel-artikelnya yang pertama itu menurut Association of Certificate Fraud Examiners atau ACFE tahun 2016, kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Nah, yang kedua, menurut Crowe tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan menyimpang atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Yang ketiga, Australian Auditing Standard atau AAS mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang sengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Nah, yang terakhir itu menurut American Institute of Certificate Public Accountant tahun 2002, financial statement fraud adalah suatu kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan laporan keuangan tersebut terjadi kesalahan. Nah, untuk statement ini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas dalam menulis artikel-artikel tersebut. Poin ini menurut saya tidak ada kritik karena penulis sudah cukup dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, untuk poin selanjutnya adalah apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini.
Yang pertama itu adalah apakah stabilitas keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kedua, apakah tekanan eksternal mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang ketiga, apakah target keuangan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang keempat, apakah sifat industri mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kelima, apakah keefektifan pengawasan mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang keenam adalah apakah pergantian auditor mempengaruhi potensi financial statement fraud. Yang kedelapan adalah apakah pergantian direksi mempengaruhi potensi financial statement fraud. Dan yang terakhir adalah apakah frekuensi kemunculan gambar CEO mempengaruhi potensi financial statement fraud. Nah, untuk bagian poin ini, peneliti tidak membuat perumusan masalah. Perumusan masalah di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer di bagian pengembangan hipotesis. Nah, untuk poin selanjutnya adalah apa tujuan dilakukan penelitian ini? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi kecurangan laporan keuangan berdasarkan teori fraud pentagon. Nah, untuk bagian ini, kritik yang dapat saya berikan, peneliti tidak menjelaskan secara detail tujuan dilakukannya penelitian ini. Dan berikutnya kita akan membahas apa grand teori yang digunakan dan jelaskan keterkaitannya dalam pembahasan penelitian ini. Nah, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi atau agensi teori. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau perusahaan membuat tanggung jawab manajer untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Nah, pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Namun, seorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk menyejahterakan kehidupannya. Hal akan berbenturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest. Adanya conflict of interest yang terjadi menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan atau pressure untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa dengan peningkatan kinerja maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi atau rationalization. Gerbang menuju fraud akan semakin terbuka apabila suatu bentuk apresiasi terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas serta peluang untuk atau opportunity. Semakin tinggi tingkat pengembalian berupa dividen yang kesempatan dan menaikkan laba investasi diperoleh oleh prinsipal, semakin tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agen. Tidak adanya kontrol yang efektif dari pihak prinsipal perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal dengan membohongi investor melalui penipuan atau kecurangan termasuk keuangan, maka akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal dengan membohongi investor melalui serangkaian tindakan kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya untuk poin ini tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan grand teori secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitan dengan judul penelitian. Nah, selanjutnya adalah buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, di sini sudah ada kerangka konseptual dari potensi financial statement fraud. Nah, untuk bagian ini peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar kerangka konseptual di atas merupakan hasil dari pemahaman dari reviewer. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah hipotesis penelitiannya. Nah, hipotesisnya di sini ada satu seperti H1 itu ada stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud.
H2 itu tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang ketiga itu terkait keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang keempat itu sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima, keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang keenam, pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang ketujuh itu pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, yang untuk kedelapan itu frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik. Peneliti sudah membuat hipotesis penelitian dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, di sini ada rumus hipotesis penelitian, bisa kita lihat. Nah, untuk poin ini tidak ada kritik karena peneliti telah menampilkan persamaan regresi beserta keterangannya dalam penelitian ini secara jelas. Nah, selanjutnya untuk poin jelaskan pembahasan hasil dari penelitian. Nah, untuk bagian poin ini tidak ada kritik karena peneliti sudah menampilkan data penelitian dengan jelas beserta pembahasannya. Untuk poin yang terakhir, apakah kesimpulan dari penelitian ini? Nah, di sini sudah ada kesimpulan dari penelitian jurnal akuntansi. Dan dari saya tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah, sehingga penelitian ini bisa dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulannya. Nah, sekian penjelasan atau review dari jurnal akuntansi yang berjudul Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Potensi Financial Statement Fraud. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan jika ada kesalahan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.